wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi tentang hadis-hadis ya, yang berkaitan dengan adab ya. Dan kita masuk pada hadis yang ke-25 ya, hadis yang ke-25 masih pada bab yang ke-13, yaitu babu birril walidi al-musyrik. Bab pembahasan tentang berbakti kepada orang tua yang non-muslim ya, yang musyrik. Jadi masih kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka ya, meskipun mereka itu agamanya berbeda ya. Jadi ingat, apalagi yang muslim. Kalau kita ini diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua yang musyrik ya, apalagi berbakti kepada orang tua yang muslim, maka lebih wajib lagi kan, itu kan. Nah, ini. Baik, langsung kita masuk pada hadis yang ke-25. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Ibnu Uyainah qala haddatsana Hisham Ibnu Urwah qala akhbarani Abi qala akhbaratni Asma'u bintu Abi Bakrin qalat atatni ummi raghibatan. Baik. Atatni ummi raghibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha. Qala na'am. Qala Ibnu Uyainah fa anzalallahu azza wa jalla fiha la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Nah, pada hadis yang ke-25 ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan telah mengajarkan kepada kami Al-Humaidi. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibnu Uyainah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham bin Urwah. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku ayahku. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku Asma bintu Abi Bakrin ya, Asma yakni putrinya Abu Bakar. Qalat, dia berkata datang kepadaku ibuku raghibatan ya, raghibatan karena ingin menyambung tali kekerabatan gitu ya. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiluha, apakah saya menyambung hubungan baik dengan dia? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am. Ya, kata Rasulullah. Artinya dia masih diperkenankan untuk menyambung hubungan baik dengan dia. Qala Ibnu Uyainah mengatakan, fa anzalallahu azza wa jalla fiha, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayatnya, ini firman-Nya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8.
Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik, maksudnya dari orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama ini. Baik, dari hadis ini jamaah sekalian, Asma bintu Abi Bakar didatangi oleh ibunya, yang mana ibunya ini ya, Asma ini, yang namanya Asma ini, tentunya di situ kan bapaknya adalah Abu Bakar ya. Bapaknya Asma adalah Abu Bakar. Ibunya namanya, kalau disebutkan namanya adalah Qailah bintu Abdul Uzza. Ya, ada yang mengatakan namanya adalah Qutailah. Cuman ibunya Asma ini dia dalam kondisi musyrik, artinya tidak memeluk agama Islam. Ya, tidak memeluk agama Islam. Dan dia pun ya menurut kebanyakan para ulama sejarah ya, menurut kebanyakan ulama sejarah dia mati dalam kondisi musyrik. Artinya tidak mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, nah ini. Baik, jadi yang namanya siapa tadi itu? Ibunya itu Qailah ya. Qailah atau Qutailah ini dia datang kepada Asma. Ibunya Asma ini ya tadi itu yang namanya Qailah ini atau Qutailah itu datang kepada Asma ya bintu Abi Bakar ya, putrinya Abu Bakar ini, dalam rangka untuk menyambung hubungan baik. Jadi yang namanya hubungan keluarga gitu ya, namanya ibu jamaah sekalian ya, namanya ibu meskipun dia itu tidak percaya dengan agama anaknya gitu ya, tetapi dia masih tetap mau menyambung hubungan baik dengan anaknya tadi itu gitu. Nah, yang namanya Asma ini karena dia beragama Islam sehingga dia tidak berani sembarangan pada saat itu kepada orang musyrik. Ya, meskipun dalam hatinya tentunya dia punya rasa cinta kepada ibu gitu ya. Namun dari satu sisi yang lain ibu ini tidak masuk Islam. Sehingga Asma ini tidak langsung menerima tawaran ibunya ya untuk menyambung hubungan baik dengan dia, silaturahim. Karena pikirnya dia ini kan wanita musyrik, masa saya harus menyambung hubungan baik dengan dia padahal dia non muslimah gitu kan, bukan agama tidak beragama Islam. Sehingga Asma ini bertanya dulu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengizinkan atau tidak? Gitu, karena ibunya yang musyrik ini datang sama Asma. Tapi dari sisi yang lain khawatir ini haram, khawatir nggak boleh. Sehingga sebelum Asma itu menerima hubungan baik dengan ibunya, tawaran hubungan baik dengan ibunya tadi, maka akhirnya Asma ini bertanya dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kiranya itu jawabannya apa. Dalam satu riwayat itu dikatakan bahwasanya Asma ini ketika didatangi oleh ibunya itu ya, dan ibunya ini pada saat itu membawa hadiah, membawa barang gitu ya, membawa beberapa barang. Disebutkan dalam riwayat itu di antara barang yang dibawa oleh ibunya itu adalah kismis. Bawa kismis ya, jadi oleh-oleh itu mungkin pikirnya ya. Kemudian habis itu membawa samin, sejenis mentega begitu. Kemudian juga korod. Korod itu adalah suatu daun ya, daun yang biasanya itu dipakai untuk menyamak kulit. Ya, ada nyamak kulit ya. Jadi kan kulit itu kan nanti dibersihkan dulu sebelum dimanfaatkan gitu, disamak. Nah ini. Nah jadi Qailah atau Qutailah ini dia membawa itu, mau dikasihkan kepada Asma. Ini dalam riwayat yang lain. Cuman dari satu sisi Asma itu berpikiran, karena dia itu agamanya itu musyrik, boleh nggak kiranya itu diterima? Gitu. Ini dalam riwayat yang lain. Kan dia itu kan non muslim, cuma diterima apa enggak ini hadiahnya ini gitu. Maka Asma pun mengirim gitu ya. Wa arsalat ila Aisyah. Jadi mengirim seseorang untuk datang kepada Aisyah gitu, supaya nanti Aisyah ini tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya bagaimana. Ketika ibu yang musyrik ini datang kepada dia bawa hadiah, boleh nggak diterima? Kalau misalnya disuruh ke rumah, disuruh masuk ke dalam rumah, kemudian melakukan hubungan yang baik dengan dia, ini boleh apa tidak? Maka Aisyah bertanyalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, litudkhilaha, hendaknya Asma itu membiarkan ibunya itu masuk ke dalam rumahnya. Artinya apa? Ya terima dengan baik.
Kalau dalam riwayat yang tadi ini yang kita baca di sini, Asma bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ya, zahirnya itu, apakah boleh saya itu menyambung hubungan baik dengan ibu ini? Padahal dia itu agamanya bukan Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, naam, kata dia, boleh, kata Rasulullah. Ya nggak apa-apa, kamu tetap harus apa? Menyambung hubungan baik dengan ibumu, meskipun agamanya bukan Islam. Kemudian Ibnu Uyainah mengatakan fa anzalallahu azza wa jalla fiha, maka Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidaklah melarang kalian dari orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama ini. Padahal jamaah sekalian ya, ingat, yang namanya Qutailah ini tadi ya, atau Qailah ini, ibunya Asma itu, dalam riwayat yang lain itu bukan niatnya itu adalah untuk menyambung hubungan baik itu. Jadi bukan kata-katanya itu bukan rohibah, tetapi lafadznya itu adalah rohimah gitu. Apa artinya rohimah? Rohimah itu adalah dia datang dalam kondisi benci kepada Islam. Bayangkan ini jamaah sekalian, dia datang dalam kondisi apa? Menampakkan benci kepada Islam. Cuman dia pengen menyambung hubungan baik dengan sang anak. Cuman kalau masalah memerangi, anak pengen sholat dilarang, itu enggak sampai seperti itu. Enggak mau memerangi Asma, enggak mau membunuh Asma, anaknya tadi. Kalau mau ibadah pun dibiarkan. Cuman dia menampakkan tidak senang kepada Islam. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tidak masalah bagi kalian untuk menyambung hubungan baik dengan mereka-mereka ini, gitu ya. Selama mereka itu tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Kecuali kalau seandainya ya, kita mau sholat dilarang, dihadang, ya misalnya ya, itu baru sudah kita harus menjaga jarak dengan mereka. Tapi meskipun dia itu benci dengan Islam, orang tua ini benci dengan Islam, tetapi membiarkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah selapang-lapangnya, gitu ya, seluas-luasnya, maka tetap kita disyariatkan untuk menyambung hubungan baik dengan mereka. Jelas kira-kira jamaah? Nah, jadi ini harus kita perhatikan jamaah sekalian. Ya, ini kurang jelek bagaimana gitu kan? Ibunya Asma ini musyrik. Sering saya sampaikan, bukan hanya sekedar penjudi, bukan hanya sekedar pelacur, bukan hanya sekedar nggak sholat, tetapi parah, nyembah berhala kan itu. Nyembah berhala. Jadi dia sudah nggak percaya sama Islam, nggak beriman sama agama Allah ini gitu. Tapi tetap disyariatkan bagi sang anak itu untuk menyambung hubungan baik dengan sang ibu dalam kondisi bagaimanapun, selama mereka tidak menghalangi anaknya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saking wajibnya berbakti kepada orang tua itu, ya. Dan juga di dalam hadis ini jemaah sekalian, di antara faedah ya dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kata para ulama, menyambung hubungan baik dengan orang kafir, menyambung silaturahim, ya, menyambung silaturahim itu tetap diperintahkan, ya, dengan kerabat yang kafir. Ya, ingat ini, dengan kerabat yang kafir itu tetap kita masih disyariatkan untuk menyambung hubungan baik dengan mereka. Dan bahkan kata para ulama, juga masih wajib bagi sang anak untuk menafkahi keluarganya yang musyrik. Bayangkan itu. Jadi bagi sang anak ya, misalnya ya, ayah musyrik, ibu musyrik, naudzubillah min dzalik. Maka kata para ulama tetap wajib bagi sang anak untuk menafkahi mereka selama masih hidup. Kalau masih hidup, maka tetap harus sang anak ini menafkahi mereka. Jangan dibiarkan kelaparan. Jangan misalnya dengan alasan dia itu tidak masuk agama Islam, kemudian habis itu ditinggal, dibiarkan dia itu kelaparan. Tidak boleh seperti itu. Sang anak kata para ulama tetap diperintahkan untuk menyambung hubungan baik dengan mereka, kemudian diperintahkan untuk menafkahi mereka meskipun agamanya musyrik. Ya, meskipun agamanya itu musyrik, tetap harus dinafkahi, kasih makan, dikasih pakaian gitu ya. Karena namanya kan orang tua aja mah, nggak bisa nyari sendiri misalnya sudah. Ya, rumah pun misalnya ya mungkin udah nggak punya gitu misalnya ya. Maka sang anak tetap harus bertanggung jawab itu, meskipun orang tuanya musyrik.
Dan juga kata para ulama, kalau anak itu tetap menyambung hubungan baik dengan keluarga yang musyrik, atau misalnya dengan orang tua yang musyrik itu, maka ini bisa menjadi sebab jalannya hidayah. Jelas kira-kira? Ini coba bayangkan ya, kalau seandainya sang anak ini jamaah ya, naudzubillah min dzalik jamaah ya, orang tuanya musyrik misalnya. Kemudian habis itu dia agama Islam sang anak ini. Tapi ketika dia tidak menjaga adab kepada sang ibunya, kepada ayahnya, kira-kiranya orang tuanya ini masuk nggak sama Islam? Mau nggak sama Islam kira-kira? Nanti kan pikirannya gini, oh ternyata Islam tidak mengajarkan berbuat baik kepada orang tua nanti gitu. Ternyata anak ini kalau masuk Islam buat tambah parah. Kok tambah nggak punya sopan sama orang tua, tutur katanya malah nggak bener kan gitu. Akhirnya apa ya? Dia menolak sama Islam. Tambah nggak mau sama Islam itu. Tapi kalau seandainya sang anak ini tetap berbakti sama orang tua, ya, dia tetap menjaga hubungan baik, berbicaranya sopan, meskipun orang tuanya itu non muslim, maka yang namanya hidayah itu ya insya Allah gitu ya, meskipun ya belum tentu juga gitu, karena hidayah memang tangan Allah, tetapi ini kan bisa menjadi jalan sebab ya turunnya hidayah kepada orang tua, karena tertarik, oh ternyata Islam itu bagus, ngajarin anak sopan sama orang tua meskipun beda agama gitu kan. Akhirnya apa ya? Dia akan percaya dengan Islam ini. Ya, senang dengan Islam. Ya, minimal juga tidak memusuhi Islam. Ya, minimal tidak memusuhi Islam. Nah, dalam hadis ini juga jemaah sekalian, di antara faedahnya ya, di antara faedah dari hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu mereka lebih mengutamakan Islam daripada yang lain. Ingat ini, yang namanya para sahabat itu mereka lebih mengutamakan Islam daripada yang lain. Buktinya apa? Asma ketika didatangi sang ibu, ketika tidak tahu hukumnya, apa yang dilakukan oleh Asma? Tanya dulu sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini ibunya datang. Kalau pakai perasaan ya mas kalian, kalau pakai perasaan ya, yang namanya ibu datang, pikiran kita kan gimana? Wah, mosok ibu datang tidak diterima, mosok ibu datang langsung diusir kan itu. Jadi pikir kita gitu. Ini ibu saya datang ini, ya, tapi agamanya musyrik. Ya mungkin kalau secara manusiawi, bagaimanapun juga ya pasti diterima kan itu. Karena ya hubungan antara anak dengan ibu itu kan batin ya, hubungan batinnya sangat kuat sekali kan itu kan. Nah, ini tapi bagaimana di sini Asma radhiyallahu anha, dia tanya dulu ketika tidak tahu hukum ya. Kenapa? Karena Islam itu diutamakan, lebih diutamakan bagi dia ya, agama Islam, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih diutamakan daripada yang lain-lain. Nah, ini sampai ketika ada sesuatu yang belum dia ketahui ya, padahal ini ibunya datang gitu kan. Nah, pengen nggak tahu hukumnya bagaimana menerima itu ya, maka dia nggak langsung diterima, tetapi tanya dulu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dalam suatu hadis ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai saya ini menjadi orang yang paling dicintai oleh dia dibandingkan dengan orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya itu. Ya kamu cinta sama orang tua betul, gak ada masalah. Cinta sama anak silahkan, cinta sama ayah silahkan, cinta sama kawan silahkan. Tetapi ingat bahwasanya Nabi harus paling dicintai. Ya, kalau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan mereka ini, gitu ya, ya tentunya yang dipilih adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara faedahnya, ya, diantara faedahnya. Baik, kemudian hadis berikutnya, pada hadis yang ke-26. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muslim an Abdullah ibn Dinar qala sami'tu Ibnu Umar yaqul ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan siyara tuba'u faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi falbasha yaumal jumu'ati wa idza ja'akal wufudu
Qala innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Pada hadis yang ke-26, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim. Dari Abdullah bin Dinar dia berkata, saya mendengar Ibnu Umar berkata. Umar radhiyallahu anhu, siapanya Ibnu Umar? Umar siapanya Ibnu Umar? Hah? Umar siapanya Ibnu Umar? Siapanya? Ayahnya, ya. Umar siapanya Ibnu Umar? Ya, bapaknya, ya gitu. Jadi dia ini melihat bapaknya itu. Ya, jadi Ibnu Umar ini melihat ayahnya yaitu Umar radhiyallahu anhu, ya, atau berkata gitu ya. Umar melihat hullatan siyara. Kata Ibnu Umar, ayah saya yaitu Umar, ya, dia melihat suatu kain, yakni dari bahannya itu terbuat dari sutra. Ayah saya melihat suatu kain yang bahannya terbuat dari sutra. Tuba'u, yang mana kain tersebut itu lagi dijual. Jadi kan mungkin ketika di pasar atau mungkin di suatu tempat itu ya, ada di situ kain yang terbuat dari kain sutra. Dilihatlah sama Umar itu. Padahal kain itu terbuat dari kain sutra, lagi dijual. Karena saking cintanya Umar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ibta' hadhihi. Ya, kata Umar, ya Rasulullah, belilah kain ini, kata dia. Karena dilihat itu bagus gitu kan, cocok sama Nabi gitu kan, kalau seandainya dibuat baju gitu kan, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, beli saja sudah kain ini gitu. Kenapa demikian? Falbasha yaumal jumu'ati, Anda bisa gunakan pakaian itu pada hari Jumat. Karena pada hari Jumat disyariatkan untuk memakai pakaian yang paling bagus. Ya, jadi kalau berangkat Jumatan ya, itu pakaiannya itu jangan yang lusuh-lusuh. Kalau bisa pakaiannya itu yang bagus, yang paling bagus pakai Jumatan gitu. Jangan kita ini jemaah ya, kadang kalau pergi ke mall itu kan baru dandan ya, mau pergi ke toko-toko gitu, mau keluar rumah itu pakai baju-baju yang bagus. Tapi kalau mau sholat pakaiannya kadang ya asal-asalan. Jadi hendaknya kita itu kalau mau berangkat Jumatan itu ya, mau Jumatan itu hendaknya pakaiannya itu pilih yang paling bagus, ya, yang rapi gitu kan, yang bagus intinya, yang terbaik. Nah, sehingga Umar pada saat itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kain ini beli saja udah, Anda beli kain ini, Anda bisa gunakan untuk Jumatan, gitu bahasa kita. Kemudian wa idza ja'akal wufud, dan juga bisa Anda pakai tatkala tamu-tamu negara itu datang. Jadi kalau seandainya ada tamu negara ngelihat Nabi SAW pakaiannya bagus, maka nanti mereka itu akan ya terkesan itu, oh ternyata Nabi itu rapi, bagus ternyata gitu kan. Nah, ini sehingga Nabi SAW pun istilahnya ya, menanggapi perkataan Umar ini. Ya, menanggapi perkataan Umar. Ingat tadi kainnya itu terbuat dari apa jemaah? Sutra. Dari kain sutra. Qala, kata Nabi SAW, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Kata Nabi SAW, hanyalah yang memakai pakaian semacam ini adalah orang yang tidak memiliki bagian nanti di akhirat. Artinya apa jemaah sekalian? Haram, tidak boleh. Jadi yang pakai pakaian ini cuma orang-orang yang nggak benar gitu bahasa kita. Nah, ini. Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Yang pakai pakaian semacam ini itu adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Artinya orang yang nggak masuk surga itu. Nah, kemudian setelah kejadian tadi, setelah Nabi SAW mengatakan bahwasanya pakaian ini nggak layak untuk dipakai, gitu kan? Maka tiba-tiba di kejadian lain ini, fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin. Nabi SAW diberi beberapa pakaian seperti tadi, yaitu kain terbuat dari kain apa? Dari sutra. Kalau tadi Rasulullah suruh beli nggak mau. Pada saat itu ya disuruh beli nggak mau dengan alasan apa? Tidak boleh dipakai oleh laki-laki, itu maksudnya. Sehingga Rasulullah pada saat itu nggak mau beli.
Tapi suatu ketika ternyata ada orang yang bawa kain sutra yang sangat banyak didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikasihkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kain itu terbuat dari sutra juga, gitu. Banyak yang dikasihkan pada Rasulullah. Nah kemudian fa'arsala ila Umar bihullatin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan satu kain, yakni dari kain sutra tadi kepada Umar. Padahal tadi itu Rasulullah ngomongnya sama siapa jemaah? Sama Umar, kan itu kan? Tadi kan ngomongnya sama Umar, bahwasanya kain nggak layak pakai, gitu. Kemudian Nabi SAW ketika dapat hadiah kain-kain seperti tadi itu ternyata dikasihkan sama Umar satu. Nah akhirnya faqala, Umar pun mengatakan, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Ya Rasulullah, kata Umar, bagaimana saya mau pakai pakaian ini? Gitu kan? Sedangkan Anda tadi sudah mengatakan bahwasanya ini adalah pakaian bagi orang yang tidak punya bagian di surga, di akhirat. Bagaimana saya makainya? Gitu. Tadi ngelarang, tapi sekarang saya dikasih. Kan itu pikirannya kan? Nah ini. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lam u'tikaha litalbasaha walakin tabi'aha au taksuha. Wahai Umar, kata Rasulullah, saya ini ngasih kamu itu bukan supaya dipakai. Saya ngasih kamu kain dari sutra ini bukan supaya kamu pakai, akan tetapi supaya kamu jual atau kamu kasihkan kepada keluargamu yang perempuan. Itu maksudnya. Ya, jadi memang saya ngasih kamu, tapi bukan supaya kamu pakai, tapi ada kalanya kamu jual. Ketika kamu jual kain ini nanti kamu bisa dapat uangnya. Jelas kira-kira? Nah, ini jadi nggak kamu pakai, tapi kamu kan kalau jual kan dapat uang. Ya sudah, pakai udah uangnya itu, manfaatkan. Atau pilihan yang kedua, kamu kasihkan pada istrimu. Jadi yang pakai bukan Umar, cuma nanti Umar bisa ngasih ke istrinya supaya dipakai sama istri. Boleh nggak kira-kira perempuan pakai kain sutra jemaah? Boleh apa tidak? Boleh. Yang dilarang itu adalah laki-laki. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau mengatakan tentang emas dan juga kain sutra. Kata Rasulullah, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati hillun li inasihim. Sesungguhnya emas sama kain sutra ini ya haram bagi para laki-laki dari kalangan umatku dan boleh bagi para wanita. Nah kemudian fa'arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Kemudian ketika Umar sudah mendapatkan kain sutra tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Umar ternyata nggak menjualnya dan juga tidak dikasihkan pada istri, tetapi dikasihkan kepada keluarga yang lain. Fa'arsala biha Umar ila akhin lahu. Maka Umar pun ngasihkan, ya Umar pun memberikan kain sutra tadi itu kepada saudaranya ya dari kalangan penduduk Mekah sebelum dia masuk Islam. Jadi tadi ingat Rasulullah kan ngasih dua pilihan, ada kalian dipakai atau dikasihkan keluarganya, kan gitu kan? Yaitu ya tentunya dominannya adalah kepada istri. Tapi ternyata pada saat itu Umar radhiyallahu anhu enggak ngasihkan kepada keluarga-keluarga yang lain ya, tetapi dikasihkan kepada saudaranya ya yang ada di Mekah. Yang mana saudaranya itu dia masih belum masuk Islam, artinya masih kafir. Dikasihlah kain sutra tadi itu sama Umar. Nah, kaitannya apa jamaah sekalian dengan bab kita ini jamaah sekalian? Kalau tadi kan pembahasannya adalah bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Kan itu kan? Berbakti kepada orang tua yang musyrik. Nah, kalau dalam hadis ini Umar radhiyallahu anhu dia menyambung silaturahim, menyambung hubungan baik dengan saudaranya yang masih belum memeluk agama Islam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya masih disyariatkan gitu ya, kalau masih disyariatkan menyambung hubungan baik dengan kerabat yang belum masuk Islam, maka apalagi menyambung hubungan baik dengan orang tua meskipun belum masuk Islam gitu.
Jadi Umar di situ kan tadi kan menyambung hubungan baik dengan saudara, padahal non muslim. Saudaranya itu masih kafir gitu kan. Ini tetap menyambung hubungan baik dengan dia. Dan itu ternyata masih disyariatkan. Maka berarti menyambung hubungan baik dengan sang ayah dan sang ibu itu lebih disyariatkan lagi. Baik, tentang masalah kain sutra ini jamaah sekalian. Tentang masalah kain sutra ini, para ulama mengatakan laki-laki dilarang untuk memakai kain sutra itu ya. Di antara alasannya adalah supaya laki-laki itu tidak berakhlak seperti perempuan. Karena yang namanya perempuan itu kan akhlaknya itu apa namanya? Kalau laki-laki itu kan akhlaknya gimana jemaah? Tegas. Ya, ini termasuk akhlak itu. Laki-laki itu tegas, jangan kelemer-kelemer. Ya, jadi tegas, laki-laki itu tegas, bukan sombong jemaah. Tetapi dia itu tegas. Kalau perempuan kan lembut. Lihat jalannya aja kan beda. Laki-laki jalannya jangan kayak perempuan. Tegap jalan itu. Jangan lenggak-lenggok. Ya, lenggak-lenggok itu sifatnya perempuan itu. Nah, tapi kalau laki-laki itu tegas, jalan tegap. Kalau bicara tegas, bukan ngeliuk-liuk. Ya, itu laki-laki. Nah, ini orang kalau seandainya memakai kain sutra, maka berarti apa? Dia itu nanti apa? Akhlaknya sama seperti perempuan. Pakaiannya laki-laki gimana ya? Seperti antum-antum ini yang di sini kan laki-laki semua. Ya pakaiannya gitu. Kalau perempuan ya lembut pakaiannya kan gitu kan, suka yang gemerlap-gemerlap, suka yang lemes-lemes, termasuk pakaiannya juga suka yang lembut-lembut. Kalau laki-laki itu jemaah sekalian itu harus tegas. Dan laki-laki yang kayak gitu-gitu itu bukan tabiatnya. Ya, kalau zaman sekarang makanya yang perlu dikritiki itu ya wallah alam ya, laki-laki pakai pelembut-pelembut itu ya. Tahu ya? Apa itu namanya itu? Masker apa namanya? Itu kayaknya ya wallah alam. Itu laki-laki antum lihat Khalid bin Walid itu jemaah sekalian, kalau diukur ya, setiap sekian senti dari kulitnya itu adalah luka tusukan pedang atau tusukan tombak. Laki-laki itu kayak gitu. Jadi bukan halus ya dipegang lembut gitu, bukan gitu laki-laki itu. Ya, karena memang ya laki-laki itu ya tegas gitu ya, bukan ya, apa sih itu ya? Pakai lotion gitu, itu gimana? Itu yang perempuan, lembut-lembut kayak gitu tuh perempuan. Makanya kata para ulama, kenapa sih laki-laki itu nggak boleh pakai kain sutra? Di antara alasannya itu adalah supaya akhlaknya itu nggak berubah seperti perempuan. Karena apa yang dipakai oleh dia itu nanti berpengaruh kepada akhlaknya. Antum lihat, emas itu yang dominan pakai siapa jamaah? Perempuan kan? Ingat ini, yang pakai emas dominannya adalah perempuan. Emas itu perhiasannya perempuan. Kalau laki-laki pakai perempuan. Kalau laki-laki pakai emas, antum lihat bagaimana jalannya, bagaimana bicaranya itu nanti akan berubah. Mau nggak mau ini jamaah? Karena apa yang dipakai itu akan berpengaruh kepada jiwanya dia. Sama seperti kain sutra ini. Laki-laki misalnya, laki-laki kadang pakai baju yang apa ya, warnanya itu apa, mencolok istilahnya ya. Mencolok lembut, ya mencolok lembut gimana ya? Laki-laki pakai pink misalnya. Ya wallahualam itu kan perempuan biasanya pakai kayak gitu-gitu. Ini pada umumnya. Maka hendaknya laki-laki yang kayak gitu-gitu ya, pakaian-pakaian yang nyerempet-nyerempet kepada tabiatnya perempuan itu hendaknya dijauhi. Termasuk di situ kata para ulama kain sutra ini. Orang laki-laki kalau pakai kain sutra itu nanti kebawa kepada jiwanya, bicaranya seperti perempuan, jalannya seperti perempuan gitu. Sikapnya pun juga seperti perempuan. Kan perempuan itu kan nangisan ya, Mas. Ya, kalau laki-laki pakai kayak gini nanti ya sama kayak perempuan lembut gitu, nangisan. Ya, jadi nggak tegas lagi sudah gitu. Makanya antum lihat ya, kalau orang pakai anting emas itu ya, misalnya laki-laki ini pakai kalung emas, lihat biasanya itu berubah, cara bicaranya berubah, cara jalannya berubah, sikapnya pun juga berubah. Karena memang apa yang ada di luar yang dipakai oleh seseorang
itu akan berpengaruh kepada dirinya, ya, akan berpengaruh kepada jiwanya itu. Ya, makanya dilarang kata para ulama. Yang dibolehkan oleh para ulama, ini terjadi khilaf dengan para ulama juga, tapi sebagian ulama mengatakan gini, kecuali kalau seandainya kain sutra itu cuma sebagai campuran, yang dominan itu adalah kain lain, cuma nanti di situ ada sedikit tercampur dari apa, bahan dari kain sutra, dari sutra itu, tapi nggak dominan. Jadi cuma yang dominan itu adalah kain yang lain, sutranya itu cuma sebagai campuran saja. Maka sebagian ulama itu membolehkan. Ya, tapi ingat yang dominan itu adalah kain yang lain. Jadi bukan kain sutranya. Itu sebagian ulama membolehkan itu. Atau juga bagi orang yang terkena penyakit gatal. Kalau sahabat itu dulu mereka ketika mau perang gitu ya, mau perang ternyata terkena penyakit gatal. Sehingga bagian-bagian ini kan dulu kan kain itu kan terbatas ya Maya, sehingga kan ini apa namanya, ujung-ujung kayak gini kan kasar, mungkin ada jahitannya segala macam, itu kasar. Maka mereka minta izin kepada Nabi SAW agar supaya ujung-ujung bagian baju mereka itu dikasih kain sutra. Supaya apa? Karena kan lembut. Kalau gatel kan gimana, mau perang garuk-garuk gitu kan misalnya ya, repot ya, sehingga minta izinlah mereka kepada Nabi SAW agar supaya ujung-ujung pakaiannya itu dikasih kain sutra. Dan ternyata diizinkan oleh Nabi SAW, cuma nggak boleh banyak-banyak. Dikasihnya itu cuma 4 jari saja. Ya, jadi bagian sini cuma 4 jari gitu. Jelas kira-kira? Ya, jadi misalnya bagian kerak sini itu juga ukurannya 4 jari saja gitu. Jadi nggak boleh semuanya pakai kain sutra. Nah, ini. Sampai seperti itu ya, sampai dibatasi oleh Nabi SAW. Nah, kemudian para ulama mengatakan, kenapa laki-laki itu dilarang pakai kain sutra? Dalam suatu hadis, Nabi SAW mengatakan, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang pakai kain sutra di dunia, maka dia nanti di akhirat tidak pakai kain sutra. Artinya apa? Kain sutra itu bukan pakaian penduduk dunia bagi laki-laki, tetapi akan menjadi pakaian mereka kelak ketika di surga. Kalau sudah di surga, baru boleh. Sama seperti khamar misalnya ya. Kan kalau di dunia nggak boleh minum khamar, baik laki-laki maupun perempuan nggak boleh minum khamar itu. Minuman keras nggak boleh. Kenapa? Karena khamar itu adalah minuman bagi penduduk surga. Dalam suatu kaidah gini dikatakan, manistajala fi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut. Paham kira-kira? Orang yang tergesa-gesa dengan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut. Dihukum nggak akan dapat. Sutra itu pakaian penduduk surga. Kalau dipakai dulu ketika di dunia, maka nanti di surga nggak akan pakai. Ya, meskipun masuk surga menurut sebagian ulama. Tapi karena dia di dunia sudah pakai itu, maka nanti di akhirat ketika di surga dia nggak akan pakai. Sebagian ulama yang lain menafsirkan artinya nggak pakai di akhirat yang memang dia tidak masuk surga. Artinya memang nggak masuk surga. Artinya apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Kalau masuk ke dalam neraka nggak mungkin pakai kain sutra lagi, karena itu pakaian penduduk surga. Tergesa-gesa ketika di dunia pakai. Sama seperti minum khamr kata para ulama. Orang kalau di dunia minum khamr duluan dan dia nggak tobat, maka nanti di akhirat dia dihukum tidak akan minum khamr. Ada kalanya dimanakan, ya, ada kalanya dimanakan kalau seandainya masuk ke dalam surga, meskipun dia berada di dalam surga dengan segala kenikmatannya, maka dikurangi nikmat, yaitu apa? Dibolehkan minum khamr. Dia nggak boleh minum khamr. Atau memang dihukum dia itu tidak akan masuk ke dalam surga karena dia masuk ke dalam neraka dan di sana nggak ada khamr lagi. Nah ini sampai sudah tuntas hukumannya baru dimasukkan dalam surga. Nah ini. Jadi ini jamaah sekalian, jangan sampai tergesa-gesa
terhadap sesuatu apa saja. Dan juga kita jamaah sekalian ya, di dunia ini jamaah sama. Ketika orang misalnya ya bekerja dengan cara yang halal ternyata terasa berat, tergesa-gesa akhirnya apa? Nyolong. Tergesa-gesa akhirnya ngerampok, tergesa-gesa akhirnya cari dengan cara yang haram. Maka ingat, orang yang tergesa-gesa seperti ini, dia akan dihukum oleh Allah, gak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ustaz, jadi maling itu cepat kaya Ustaz. Satu kali beraksi ya, satu malam langsung dapat Avanza. Langsung dapat mobil. Ya, itu terasanya dia. Pikirnya sudah kaya, tapi dia nggak tahu nanti dia pakai itu kecelakaan mati. Nggak pakai lama. Ada kalanya dia pakai itu tapi dia nggak akan nyaman, sakit terus. Dia pakai itu tapi dia hatinya kacau, tidak merasakan kebahagiaan. Padahal dia dapat itu tujuannya apa? Bahagia, kan itu kan? Orang nyolong itu kan tujuannya supaya apa? Tenang, bahagia, makan aman, gitu kan? Pikirnya kan gitu kan? Tapi ternyata karena dia mendapatkannya dengan cara tergesa-gesa, tidak dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, dia nggak akan dapatkan itu. Dapat nggak akan bahagia, dapat susah terus hatinya. Ya pulang ke rumah kayak masuk neraka, tokaran terus ya. Jadi akhirnya apa? Dia nggak dapat tujuan dia supaya bahagia, karena dia memperolehnya dengan cara yang haram. Ini tergesa-gesa dia. Ini dalam urusan dunia seperti itu. Dalam urusan akhirat pun juga demikian. Ya, jangan tergesa-gesa. Baik, faedah dari hadis ini juga jemaah sekalian. Ingat, kain sutra itu boleh apa tidak dipakai oleh laki-laki? Tidak boleh. Kalau seandainya dijual, boleh apa tidak? Nah, kalau dijual boleh. Jelas kira-kira? Makanya tadi kan Umar itu apa? Ngasihkan kepada saudaranya yang kafir, kan itu kan? Saudaranya, atau juga Rasulullah mengizinkan kepada Umar agar supaya apa tadi itu? Menjualnya. Ya kan? Agar supaya menjualnya. Hasilnya nggak masalah dimakan. Atau juga misalnya dikasihkan ke orang. Ini menunjukkan bahwasanya jual beli kain sutra itu dibolehkan meskipun bagi laki-laki. Yang dilarang itu adalah make. Boleh nggak laki-laki jualan emas? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kalau make boleh apa tidak? Tidak boleh. Make tidak boleh, tapi boleh apa? Jual. Laki-laki pakai jilbab, boleh apa tidak? Hah? Laki-laki pakai jilbab, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena menyerupai perempuan. Dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, laknatullahi ala man tashabbaha minar rijali bin nisa. Allah itu akan melaknat kepada laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Dan Allah juga melaknat kepada para wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi nggak boleh pakai jilbab ya laki-laki. Perempuan sama juga nggak boleh pakai pakaian laki-laki. Ya, ini nggak boleh. Baik, kalau laki-laki jualan jilbab boleh apa tidak jamaah? Boleh apa tidak? Boleh. Yang dilarang itu pakai, tetapi tidak dilarang untuk menjual. Perempuan jual celana lepis boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Perempuan jual boleh apa tidak? Boleh. Ya. Yang dilarang adalah apa? Memakainya kalau celana itu apa? Berbentuk seperti khas laki-laki. Apalagi menghadiahkan. Boleh nggak laki-laki menghadiahkan ibunya jilbab? Boleh apa tidak? Boleh. Jangan dipakai. Yang dilarang itu make ya. Sudah adzan belum? Belum ya. Baik, intinya jamaah sekalian, dalam hadis tadi ya, Umar memberikan hadiah kepada saudaranya yang kafir. Ya, Umar memberikan hadiah kepada saudaranya yang kafir. Artinya apa? Umar masih menjaga hubungan baik dengan saudaranya meskipun beda agama. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kepada ibu, kepada ayah meskipun beda agama tetap harus apa? Berbuat baik kepada mereka. Nah, tentunya jangan dengan alasan berbuat baik kemudian habis itu ikut-ikut menyembah berhalanya. Ini yang nggak boleh. Ya,
Oh, ini saya berbakti sama orang tua saya itu nyembah matahari, wah melok-melok. Tidak boleh itu. Ya. Selama bukan dalam urusan maksiat, ya silahkan lakukan. Kalau maksiat jangan. Baik, kemudian bab berikutnya. Bab berikutnya yaitu adalah babu la yasubbu walidayhi. Ya, la yasubbu walidayhi. Bab pembahasan tentang jangan mencela kedua orang tua. Insya Allah ya sudah sering kita bahas, tapi kita baca saja hadisnya. Pada hadis yang ke-27, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Muhammad ibnu Katsir, qala akhbarana Sufyan, qala haddatsani Sa'ad ibnu Ibrahim, an Humaid ibni Abdurrahman, an Abdullah ibn Amr, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, minal kabairi ayyashtima ar-rajulu walidayhi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Katsir, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Sa'ad bin Ibrahim, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amr. Dia berkata Nabi SAW bersabda, termasuk dosa besar seseorang mencaci maki orang tuanya, ya, kedua orang tuanya. Azan ya? Ya, kita selesaikan hadisnya, syarahnya pertemuan berikutnya ya. Jadi kita sampaikan dulu hadisnya, nanti penjelasannya pertemuan berikutnya insyaallah. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kaifa yashtimu? Ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu kok bisa mencaci maki orang tuanya? Ya. Qala, kata Nabi SAW, yashtimur rajula fayashtimu abahu wa ummahu. Seseorang itu mencaci maki orang lain, kemudian orang itu ya mencaci maki ayah dan ibunya. Jadi gambarannya jamaah sekalian, kalau sang anak membuat orang tuanya dicaci maki orang, maka itu sama saja seperti anak ini mencaci maki langsung pada orang tuanya. Meskipun nggak langsung ya. Nah, ini mencaci maki orang, kemudian orang itu mencaci maki orang tuanya, itu sama aja seperti sang anak ini mencaci maki langsung kepada orang tuanya. Artinya dosanya sama. Gitu. Baik, wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya untuk penjelasannya ya. Ini ingat kita masuk ya pada bab yang ke-14 ya, bab yang ke-14, dan hadis yang akan dibaca insyaallah adalah hadis yang ke-27 ya. Wallahu taala alam. Sudah habis waktunya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.